Kameraman arkadaşım Ali Kahraman bana bu bilgiyi hemen hazırladı baktığımızda. Şimdi burada çok sayıda okey. Okey. Şu anda Savunma Bakanlığı telefonumuzu alıyor. Evet, şu anda indiriyoruz. Evet, okey. GPO kartı. Stop. Okay. Evet, İsrail'de CNN Türk yayınının şu dakikalarda engellendiğini Güvenlik söyleyelim. güçleri müdahale etti. Dunia internasional sudah semakin sadar tentang liciknya propaganda Israel. Sejumlah reporter dan media barat yang awalnya disetir negeri Zionis, tiba-tiba berani melawan. Mereka segera melaporkan kehancuran Israel yang selama ini coba disembunyikan, mulai dari kerusakan parah Tel Aviv, rapuhnya bunker Benjamin Netanyahu, dan kegagalan Iron Dome merusak rudal-rudal Iran. Saat Israel sedang kelabakan karena propaganda liciknya terbongkar, nasib berbeda dialami Iran. Dukungan sejumlah negara Eropa seperti Belgia dan Spanyol membuat posisi Iran di mata dunia internasional berubah total. Bantuan militer dari proksi Hizbullah juga terus berdatangan, menggempur Israel. Bagaimanakah propaganda licik Israel dan Amerika Serikat yang berhasil disikat habis oleh Iran? Kehancuran Israel yang disembunyikan akhirnya terungkap. Israel semakin terpojok dalam perang melawan Iran. Satu persatu kekuatan negeri Zionis mulai dirontokkan oleh strategi perang Iran yang jenius dan penuh perhitungan matang. Kekalahan Israel juga semakin terlihat usai propaganda licik mereka terbongkar. Sejak zaman dulu, kita semua sudah tahu jika orang-orang Yahudi sangat pandai memainkan narasi kebohongan. Dan kali ini mereka kembali menggunakannya dalam perang melawan Iran. Propaganda licik Israel adalah menyembunyikan kehancuran yang terjadi akibat serangan Iran. Israel tidak ingin dunia melihat mereka dalam keadaan tak berdaya dan lemah. Negeri Zionis ingin membuat kita semua percaya kalau mereka bisa mengalahkan Iran. Pantas saja setelah perang bergulir selama 8 hari, kita seolah tidak mendapat informasi tentang kehancuran Israel atau berapa jumlah korban jiwa yang gugur dari pihak mereka. Justru kita dicekoki berita-berita manis tentang keberhasilan Israel membombardir Iran. Padahal kenyataannya terbalik 180 derajat dari propaganda yang mereka buat. Semua ini terungkap karena liputan para jurnalis internasional yang datang ke Israel. Sebuah rekaman video yang diambil oleh jurnalis CNN asal Turki membongkar kebohongan negeri Zionis. Seorang pria bernama Emrah Çakmak sedang meliput langsung di Tel Aviv. Ia sedang menunjukkan beberapa bangunan Israel hancur setelah mendapat serangan dari Iran. Kameraman arkadaşım Ali Kahraman bana bu bilgiyi hemen hazırladı baktığımızda. Şimdi burada. Namun tiba-tiba liputan Emrah berubah menjadi reportase yang menegangkan dan mencekam. Seorang tentara IDF tiba-tiba menghampirinya sambil mengarahkan tangannya untuk menutup lensa kamera. Okey. Okey. Şu anda Savunma Bakanlığı telefonumuzu alıyor. Evet, şu anda indiriyoruz. Evet, okey. GPO kartı. Stop. Okay. Evet. Aparat Israel tersebut meminta Emrah dan kameramen untuk berhenti merekam. Seketika liputan langsung berhenti karena dipersekusi oleh tentara IDF. Kami sudah memverifikasi kebenaran video tersebut yang terjadi pada 3 Maret lalu. Kemudian ada jurnalis India bernama Braj Mohan Singh yang membongkar propaganda bunker Israel. Ia baru saja mendatangi Israel untuk meliput berita saat perang sedang berlangsung.
जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात और आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता, ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का, कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं, और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन। Dalam video tersebut, sang jurnalis mengakui kehebatan bunker Israel yang tidak sebaik yang digambarkan. Bahkan ada sejumlah orang yang luka berat akibat serangan Iran. Braj Mohan mengaku telah melihat sekitar 100 orang Israel kehilangan nyawa saat bersembunyi di bunker bawah tanah. Dan warga-warga Israel juga bersikap rasis dengan mengusir orang non-Yahudi dari bunker. Sebagai informasi, negeri Zionis mengklaim keamanan warga sipil mereka sangat terjamin karena punya bunker bawah tanah super aman. Bahkan, pemerintah Israel mewajibkan setiap rumah memiliki bunker yang dilapisi pintu lapis baja dan dinding tebal. Saat serangan-serangan Iran menghantam berbagai wilayah di sana, penduduk sipil Israel berlarian menuju bunker untuk berlindung. Setelah Tel Aviv kembali menjadi target serangan Iran, sekitar 5,9 juta warga Israel mengungsi ke bunker pada pukul 2.26 dini hari untuk menyelamatkan diri. Namun, propaganda tipu-tipu tentang kehebatan bunker Israel ini sudah dibongkar. Selain itu, Israel juga sempat mengalami pemadaman listrik total akibat bombardir rudal Iran. Braj Mohan mengungkap kalau Sirina Iron Dome sempat mati total akibat hantaman rudal maut Iran. लगा कि बिना अलार्म की चीजें आती हैं, तो टेक्नोलॉजी फेल है, और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया है। हो सकता है कि तेल अवीव की उसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते। हम Teknologi canggih Iron Dome yang bisa mengintersep senjata musuh pun bisa dikalahkan oleh Iran. Berarti ada titik buta yang bisa diserang dari sistem pertahanan udara Israel tersebut. Fakta ini juga sempat terungkap dari siaran CNN internasional beberapa waktu lalu. Reporter mereka yang bernama Erin Burnett sempat bertugas meliput keadaan Israel pada 5 Maret lalu. Di tengah-tengah liputan, mendadak muncul berbagai rudal Iran di atas mereka. As I say, so as we're talking, I will just say, and we're not going to show this live, because we don't show this live, but I do see interceptors going up from where I can say we just saw one go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I've not seen it intercept anything. Okay, now we hear the sirens. So here's what we're going to do, everyone. Sirens, and you saw that interceptor. It didn't intercept anything, but we have things coming in, so we are going to just unmic them. Why don't you take your mic off? Yep. Go downstairs. Yep. Namun Erin dan tim CNN justru tidak berani menampilkan rekaman rudal Iran tersebut. Ia mengaku pemerintah Israel tidak memberikan izin untuk meliput kejadiannya. Bukan hanya tentang serangan Iran ke Israel, jurnalis barat juga mulai terang-terangan mendukung Palestina. Ya, mereka kini sudah sadar siapa yang menderita dan siapa yang paling viktim. Seorang aktivis asal Jerman ditangkap oleh kepolisian Berlin, Jerman karena mengorganisir demonstrasi pro-Palestina. Free Palestine from German racism, man. Macht kein Widerstand. Look what they're doing. Pour Palestine. Aktivis bernama Mark Karn tersebut dengan lantang menyebut kemerdekaan Palestina dan enyahlah budaya rasisme Jerman terhadap rakyat-rakyat Palestina. Suara kebenaran dari Karn dan ribuan demonstran lainnya langsung berusaha dibungkam oleh kepolisian Berlin. Sebagai informasi, Jerman memang dikenal sebagai negara yang punya hubungan diplomatik erat dengan Israel. Dari sini kita tahu kalau negeri Zionis memang melakukan propaganda licik dan pembungkaman terhadap segala narasi yang bertentangan dengan ambisi mereka. Israel sengaja merahasiakan dampak serangan Iran yang sangat masif efek kehancurannya. Beruntung media-media barat yang semula berhasil ditekan Israel mulai berani melawan. Atas nama jurnalisme yang berprinsip hak asasi manusia, mereka akhirnya berani meliput. Salah satunya adalah media Reuters yang berasal dari London, Inggris. Dalam gambar ini kita bisa melihat ledakan rudal Iran membuat Tel Aviv seperti versi miniatur dari neraka. Berikutnya, gedung-gedung pencakar langit di kota ini juga diledakkan tanpa ampun. Bukan hanya di Tel Aviv, kehancuran juga menimpa kota lainnya seperti Bnei Brak.
בשריפה על הגג ובסריקה במבניות כאן. חולצו כל הלכודים? אנחנו בסריקות. עדיין בסריקות. Mobil-mobil warga Zionis sudah dalam keadaan rusak parah. Sebelumnya, deretan kendaraan tersebut lebih dulu terbakar hangus akibat terkena ledakan rudal-rudal Iran. Sementara di kota Yerusalem, serangan Iran bisa menciptakan lubang raksasa di jalanan. Berbagai kehancuran yang diderita Israel ini sekarang sudah dibuka ke dunia internasional. Propaganda Zionis untuk membuat citra Israel tidak bisa dikalahkan pelan-pelan mulai sirna. Serangan Iran mendapat bantuan proksi sekutu. Rencana Israel untuk memengaruhi dunia internasional dengan propaganda busuknya pun gagal. Sekarang netizen di seluruh penjuru bumi bisa melihat kalau kekuatan perang Israel tidak semengerikan yang digembar-gemborkan. Momentum ini pun dimanfaatkan oleh Iran untuk terus meluncurkan serangan. Berita paling update, negeri para mullah baru saja menghancurkan sebagian wilayah Haifa. Kali ini serangan Iran menargetkan pusat cadangan energi Israel yang terletak di Haifa. Kami melansir dari artikel yang dimuat oleh media Cina, yakni Xinhua. Dilaporkan, Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC berhasil melumpuhkan pusat energi di Haifa pada Sabtu malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh media resmi mereka, Sepah News, IRGC menggunakan rudal Heber Shekan untuk menghancurkan kilang minyak tersebut. Ini adalah serangan balasan Iran setelah Israel mengirimkan 30 rudal ke pusat penampungan minyak mereka. Laporan ini kami dapat dari surat kabar pro-Zionis, yakni Channel 14. Bukan hanya menghancurkan pusat energi, Iran juga memberikan kejutan dengan menyerang Bandara Ben Gurion. Kali ini IRGC menggunakan rudal Khoramsar 4. Serangan ke Bandara Ben Gurion ini menjadi gelombang serangan ke-19 dari Iran. Bandara Ben Gurion seketika berubah menjadi neraka. IRGC menyebut aktivitas penerbangan pun berantakan. Penduduk Zionis langsung berhamburan meninggalkan bandara karena takut diledakkan rudal-rudal Iran. Keadaan di bandara yang biasa hening mendadak dipenuhi ekspresi panik dan deru napas ketakutan. Serangan ke Bandara Ben Gurion adalah pembalasan Iran. Sebelumnya, Israel sudah menghancurkan Bandara Mehrabat di Teheran. Israel mengklaim bahwa militernya berhasil menembak jatuh 16 pesawat Garda Revolusi Iran di Bandara Mehrabat, Teheran pada Sabtu malam kemarin. Dikatakan bandara ini merupakan pusat penting bagi kelompok militer tersebut. Bandara Mehrabat sendiri adalah bandara paling sibuk seantero Iran. Kini namanya tinggal kenangan karena harus hancur lebur akibat serangan Israel. IDF menuduh IRGC menggunakan Bandara Mehrabat, salah satu dari 2 bandara yang ada di ibu kota untuk mengirim uang tunai dan senjata kepada proksi mereka di Timur Tengah, termasuk Hizbullah Lebanon. Serangan ke Bandara Mehrabat langsung memancing amarah Hizbullah. Daya ledak serangan Iran semakin brutal karena mendapat proksi sekutunya dari Lebanon ini. Hizbullah menjadi mitra perang Iran yang terdepan untuk menggempur Israel. Mereka baru saja meluncurkan rudal-rudal mematikan ke wilayah Kiryat Shmona yang terletak di utara Israel. Deretan rudal Hizbullah ini seperti membentuk koreografi ketimbang api di atas langit Israel. Sistem pertahanan canggih Israel ini sudah makin mudah untuk ditembus. Bukan cuma mendapat dukungan militer, posisi Iran dalam perang ini mulai di-backing para pemimpin elit.
Kali ini giliran Belgia yang mengungkapkan dukungan pada Iran. Anggota DPR Belgia, Paul Magnet, menyebut negaranya tidak akan sudi membantu AS berperang. Belgia mengaku terinspirasi dari gebrakan berani Spanyol yang sudah lebih dulu mendukung Iran. Pas un de nos soldats, pas une de nos armes pour la guerre de Trump en Iran. Nous devons faire comme Pedro Sanchez, dire non à Trump. Trump a choisi pour allié Netanyahou, un criminel de guerre, responsable du génocide à Gaza. Et Trump a décidé d'utiliser la force brutale en violation de tous les principes du droit international. Et le résultat, nous le voyons. Dalam pidatonya tersebut, Magnet menyindir tangan Donald Trump sudah berlumuran darah. Presiden ke-47 AS tersebut harus menanggung semua dosa akibat menyerang Iran. Selain itu, Belgia juga mengutuk hubungan mesra Trump dan Benjamin Netanyahu. Netanyahu dijuluki oleh Perdana Menteri Spanyol sebagai tukang jagal para warga Palestina. Seorang anggota Dewan Kota Madrid bernama Manuela Bergerot juga meminta semua feminis di penjuru dunia bersatu. Mereka harus mengecam tindakan brutal AS dan Israel yang menyerang sebuah sekolah perempuan hingga membuat 160 anak perempuan gugur. Dalam pidatonya yang berapi-api, Manuela meminta para feminis jangan bersikap hipokrit alias pura-pura diam saat tentara AS dan Israel menjatuhkan marwah perempuan-perempuan Iran. Manuela meminta para feminis jangan cuma membela propaganda barat yang dibuat oleh AS dan Israel, seperti kebebasan tidak memakai hijab atau menuduh poligami sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan. Suara lantang Manuela ini langsung mendapat tepuk tangan meriah dari para anggota Dewan Kota Madrid.